10 makhluk paling misterius di Antartika. Pernahkah kamu melihat laba-laba laut dengan panjang tubuh 70 cm? Apakah cumi-cumi raksasa sepanjang 14 meter benar-benar ada? Antartika adalah salah satu wilayah paling misterius dan ekstrim di bumi. Lingkungan dinginnya yang ekstrim memberikan tantangan besar bagi banyak makhluk hidup. Namun, di benua kutub ini, hidup berbagai jenis makhluk yang aneh dan misterius. Kali ini, kami akan mengajak kamu menjelajahi 10 makhluk paling misterius di Antartika. Jangan lupa tekan tombol suka, tinggalkan komentar, dan berlangganan. Mari kita mulai. Nomor 10, Antartika Feather-Star. Antartika Feather-Star adalah sejenis makhluk laut unik dari keluarga bintang laut yang hidup di perairan Antartika. Pertama kali ditemukan di perairan dekat Pulau Kai. Makhluk ini disebut Feather-Star, bintang berbulu, karena memiliki banyak tentakel bercabang yang bentuknya sangat mirip bulu. Makhluk ini memberikan kesan anggun dan indah. Antartika Feather-Star adalah sejenis lili laut, yang relatif kecil. Tubuhnya berbentuk bulat seperti piring, dengan varietas warna putih dan abu-abu muda. Tubuhnya terdiri dari tentakel lembut yang panjangnya bisa mencapai puluhan sentimeter. Tentakelnya memiliki ciri yang panjang dan ramping, dipenuhi dengan insang kecil yang lembut. Hal ini membuat tentakel mereka bergoyang dengan anggun di dalam air, tampak seperti bulu yang ringan dan menawan. Makhluk ini tersebar luas di perairan Antartika, biasanya hidup di kedalaman antara ratusan hingga ribuan meter di bawah permukaan laut. Feather-Star adalah hewan karnivora yang bergantung pada berburu untuk mendapatkan nutrisi. Biasanya, mereka diam berbaring di dasar laut, menggunakan tentakel mereka untuk menangkap berbagai plankton, seperti fitoplankton dan invertebrata kecil. Selain struktur bercabang pada tentakel yang membuat Feather-Star unik di dunia laut, mereka juga memiliki kemampuan luar biasa untuk regenerasi. Ketika terluka atau menghadapi ancaman, Feather-Star dapat memperbaiki dan membentuk kembali bagian tubuh mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Nomor 9, Chom Jelly. Chom Jelly adalah makhluk laut transparan dari perairan Antartika. Meskipun memiliki nama, jelly, ubur-ubur, di dalamnya, sebenarnya Chom Jelly tidak memiliki hubungan langsung dengan ubur-ubur sejati. Tubuh Chom Jelly berbentuk setengah transparan dan biasanya oval, berbeda dari ubur-ubur pada umumnya. Makhluk ini memiliki 8 jalur longitudinal transparan yang terkadang memancarkan cahaya berwarna-warni yang berkilauan, memberikan pemandangan indah di lautan. Memberikan kesan yang ajaib kepada orang-orang. Ketika struktur memanjang ini bergoyang di dalam air, terlihat seperti pelangi yang indah. Chom Jelly memakan plankton. Mereka memiliki sepasang tentakel transparan yang melengkung, yang dilengkapi dengan banyak partikel lendir lengket. Ketika plankton menyentuh lendir di tentakel ini, mereka akan langsung terperangkap. Chom Jelly menggunakan tentakelnya untuk membawa plankton ke mulutnya untuk dicerna. Makhluk ini tersebar luas di perairan sekitar Antartika. Chom Jelly memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Mereka membantu mengontrol jumlah plankton dan menjadi bagian dari rantai makanan. Selain itu, Chom Jelly membantu membersihkan sisa-sisa organik di air laut dengan menyerap amonia dan limbah lainnya. Nomor 8, Ikan es Antartika. Ikan es Antartika adalah spesies ikan unik yang hanya ditemukan di perairan Antartika. Sebagai makhluk berdarah dingin sejati, spesies ini merupakan salah satu makhluk khas benua tersebut. Ikan es Antartika sudah ada sejak 30 juta tahun yang lalu. Seiring dengan semakin ekstremnya lingkungan, struktur tubuh mereka juga mengalami perubahan untuk beradaptasi. Ikan ini memiliki tubuh berbentuk fusiform, seperti gelendong, mata besar, dan kulit tanpa sisik. Ukuran tubuh serta perilaku mereka berbeda tergantung pada spesiesnya. Salah satu ciri paling mencolok dari ikan ini adalah darahnya yang transparan atau berwarna kuning pucat, berbeda dengan ikan pada umumnya yang memiliki hemoglobin merah. Karena tidak memiliki pigmen merah pada hemoglobin, darah mereka kaya akan oksigen terlarut untuk mengimbangi kekurangan kemampuan transportasi oksigen. Ketiadaan hemoglobin merah juga memberikan kemampuan luar biasa pada ikan ini untuk bertahan di suhu dingin, karena darah mereka lebih tahan terhadap pembekuan. Ikan es Antartika hidup di perairan dingin sekitar Antartika dan merupakan adaptasi khusus terhadap lingkungan ekstrim tersebut, memungkinkan mereka bertahan dan berkembang biak di air yang hampir beku. Ikan ini memakan krustasea bentik, ikan kecil, dan plankton. Mereka memiliki struktur tenggorokan yang unik, memungkinkan mereka menangkap dan memakan makanan secara efisien tanpa membutuhkan tulang panggul. Peringkat ke-7, laba-laba laut raksasa Antartika. Laba-laba laut raksasa Antartika adalah salah satu arthropoda laut terbesar di dunia, hidup di perairan dingin di sekitar Antartika. Meskipun secara tampilan mirip laba-laba darat, laba-laba laut ini termasuk dalam jenis yang berbeda. Laba-laba laut darat umumnya kecil, sedangkan laba-laba laut Antartika memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar. Penampilan mereka yang unik, dengan tubuh ramping dan kaki panjang, menambah kesan misterius dari makhluk ini. Meskipun ukurannya sangat besar, laba-laba laut raksasa Antartika mungkin terlihat menakutkan dan berbahaya, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki sifat agresif. Nama mereka berasal dari kaki mereka yang sangat panjang, dengan 8 pasang kaki yang terlihat mengesankan dan mungkin menimbulkan rasa takut. Yang lebih mencengangkan adalah panjang kaki mereka dapat mencapai sekitar 70 cm. Tubuh laba-laba laut ini umumnya berwarna hitam atau coklat, dan antenanya memiliki struktur berduri kecil. Berbeda dengan laba-laba laut lainnya, laba-laba laut raksasa Antartika memiliki tubuh yang lebih pendek namun antena yang lebih panjang dan lentur. Mereka terutama hidup di wilayah perairan Samudra Selatan di sekitar Antartika, biasanya di dasar laut dengan kedalaman mencapai beberapa ratus meter. Makhluk ini dapat dianggap sebagai pemburu tangkas di dunia es, memakan organisme bentik dan material organik yang mengendap di dasar laut. Antena mereka bekerja seperti jaring yang tak terlihat, dengan sentuhan lembut mampu menangkap mangsa mereka. Peringkat ke-6, Kepiting Hoof. Kepiting Hoof adalah spesies besar krustasea yang hidup di laut dalam Antartika.
Namanya terinspirasi dari seorang bintang Amerika, David Hasselhoff, yang pertama kali menemukan spesies ini pada tahun 2010 di dekat punggungan hidrotermal East Scotia Ridge di lempeng Scotia, Antartika. Tubuh kepiting Hoff berbentuk seperti piringan bundar dengan cangkang yang lebar. Mereka memiliki pelengkap yang panjang dan tipis serta biasanya berwarna abu-abu muda atau kuning pucat. Kepiting Hoff beradaptasi dengan lingkungan dasar laut berpasir atau berlumpur. Kepiting ini umumnya berukuran besar, dengan diameter cangkang individu dewasa bisa mencapai beberapa puluh sentimeter. Kepiting Hoff adalah hewan karnivora yang memakan hewan bentik tak bertulang belakang, bangkai, dan bahan organik dalam sedimen laut. Mereka menggunakan pelengkap dan alat mulut untuk menangkap dan memakan makanan. Kepiting Hoff ditemukan di wilayah laut sekitar Antartika, hidup di kedalaman beberapa ratus hingga beberapa ribu meter, dan biasanya tinggal di terumbu karang air dingin, gunung bawah laut, atau area sedimen yang menumpuk. Mereka mampu bertahan di bawah tekanan tinggi, suhu rendah, dan berbagai kondisi ekstrim lainnya, yang memungkinkan mereka hidup dan berkembang biak di lingkungan laut dalam. Peringkat kelima, babi laut. Babi laut adalah makhluk laut yang hidup di sekitar Antartika. Meskipun namanya mengandung babi, ini jelas bukan babi darat yang sebenarnya. Disebut demikian karena bentuknya menyerupai babi darat. Babi laut memiliki tubuh pendek, bulat, dan gemuk, biasanya dengan panjang sekitar 15 cm. Tubuh mereka dilapisi dengan banyak kaki tabung kecil yang digunakan untuk merayap di dasar laut dan mencari makanan. Babi laut adalah organisme bentik yang mencari bahan organik di dasar laut untuk dimakan. Babi laut memperoleh makanan dari sedimen di dasar laut. Makanannya meliputi detritus, ganggang, dan sisa-sisa organik lainnya. Babi laut mendapatkan nutrisi dengan menyerap partikel makanan. Karena babi laut terutama hidup di lingkungan laut dalam, jarang sekali dapat diamati langsung oleh manusia. Mereka umumnya ditemukan di wilayah laut dalam Samudra Selatan, hidup di kedalaman ratusan hingga ribuan meter. Babi laut memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Mereka adalah kunci dalam siklus penguraian sedimen dan nutrisi. Melalui proses mencari makan dan ekskresi, mereka membantu memecah bahan organik di dasar laut dan menjaga keseimbangan ekosistem laut dalam. Peringkat keempat, spons kaca. Spons kaca adalah makhluk laut Antartika yang sangat kuno, dengan sejarah keberadaan selama ratusan juta tahun. Mereka dinamai berdasarkan struktur uniknya yang menyerupai kaca, terdiri dari banyak kerangka silika kecil. Kerangka silika mereka sangat kuat dan tahan terhadap tekanan, memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan laut dalam. Spons kaca memiliki tampilan yang rapuh dan transparan, dengan struktur tubuh yang menyerupai kaca. Tubuhnya terdiri dari struktur kaca yang panjang, rapuh, dan berbentuk seperti cabang pohon atau jaringan. Struktur ini memberikan spons kaca tampilan yang indah dan unik. Spons kaca sebagian besar hidup di dasar laut dalam, terutama di perairan dingin, termasuk Samudra Selatan di sekitar Antartika. Mereka ditemukan di kedalaman ratusan hingga ribuan meter, menempel pada substrat keras di dasar laut. Sebagai makhluk multiseluler, spons kaca tidak memiliki jaringan atau organ sejati, tetapi terdiri dari banyak sel yang bekerja bersama. Mereka mendapatkan makanan dengan menyaring air yang mengalir melalui pori-pori tubuhnya, memakan plankton kecil dan partikel organik. Peringkat ketiga, cumi-cumi raksasa Antartika. Cumi-cumi raksasa Antartika adalah salah satu spesies cumi-cumi terbesar di dunia. Sebagai hewan invertebrata, tubuhnya lembut dan tidak memiliki agresivitas, hidup di kedalaman laut yang sulit diakses manusia. Cumi-cumi ini dapat tumbuh hingga panjang 14 meter dan memiliki berat hingga 750 kg. Cumi-cumi raksasa memiliki tubuh besar, kepala bulat dengan mata besar, serta paruh yang kuat. Tubuhnya yang fleksibel memungkinkan mereka beradaptasi dengan tekanan air laut dalam. Mereka juga memiliki kemampuan unik untuk berubah warna dan menyemprotkan tinta sebagai mekanisme pertahanan terhadap predator. Cumi-cumi raksasa jarang terlihat karena habitatnya yang berada di laut dalam, menjadikannya salah satu makhluk paling misterius di perairan Antartika. Cumi-cumi raksasa Antartika memiliki tubuh besar berbentuk silinder yang dilapisi kulit merah cerah, kadang dihiasi bintik-bintik gelap. Dengan dua mata besar yang mencolok, cumi-cumi ini terlihat mengesankan dan menakutkan. Habitat utamanya adalah perairan di sekitar Antartika, khususnya di laut dalam pada kedalaman ratusan hingga ribuan meter. Cumi-cumi ini berburu di perairan dingin, memanfaatkan tubuhnya yang besar dan lengan dengan alat penghisap untuk menangkap ikan dan cumi-cumi lainnya. Dengan tubuh besar dan cara berburu yang khas, cumi-cumi raksasa termasuk dalam predator puncak di rantai makanan laut Antartika. Peringkat kedua, penguin batu lompat. Penguin batu lompat adalah salah satu jenis penguin unik di Antartika. Namanya berasal dari kemampuan melompatnya yang luar biasa, di mana mereka dapat melompat hingga 30 cm dalam satu langkah, menjadikannya penguin yang paling ahli dalam memanjat. Penguin ini biasanya membuat sarang di antara batu-batu lepas atau tebing yang curam. Karena kemampuan melompat yang tinggi, mereka dapat dengan mudah menjelajahi medan berbatu. Dengan tinggi sekitar 60 cm untuk penguin dewasa, spesies ini relatif kecil dibandingkan penguin lainnya. Keunikan perilaku dan habitatnya membuat penguin batu lompat menjadi salah satu spesies yang paling menonjol di Antartika. Penguin batu lompat adalah spesies penguin kecil dengan berat sekitar 3 kg dan tinggi sekitar 60 cm. Tubuh mereka bulat dan gemuk, dengan kaki pendek dan kuat serta sayap kecil yang fleksibel. Bagian punggung berwarna hitam, perut berwarna putih, dan kepala dihiasi pola garis hitam putih yang menarik. Sebagai penyelam yang hebat, penguin ini dapat menyelam hingga kedalaman 100 meter untuk mencari makanan, seperti krill, ikan kecil, dan hewan laut lainnya. Setiap hari, satu penguin dapat mengonsumsi sekitar 500 gram makanan, setara dengan porsi makanan sehari untuk keluarga kecil. Mereka hidup di garis pantai berbatu dan pulau-pulau di Atlantik Selatan dan Samudra Hindia, termasuk Kepulauan Falkland dan sekitar Antartika. Penguin ini berkembang biak dalam koloni besar, biasanya di tebing curam atau lereng berbatu.
Sebagian besar hidup mereka dihabiskan di laut, hanya kembali ke darat untuk berkembang biak atau berganti bulu. Peringkat pertama, cacing sisik Antartika, Antarctic Scaleworm. Cacing sisik Antartika adalah makhluk unik yang hidup di perairan dekat pantai Antartika. Bentuk tubuhnya pipi menyerupai cacing dan mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Meskipun demikian, cacing ini memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Cacing sisik Antartika adalah makhluk unik yang hidup di dasar laut sekitar Antartika. Tubuhnya pipih dan kecil, dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 10 cm. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh lapisan sisik pelindung yang disebut elytra, yang berfungsi melindungi tubuhnya sekaligus memberikan fleksibilitas. Makhluk ini tidak memiliki sifat agresif dan biasanya tidak terlihat oleh manusia karena hidup di perairan dalam. Cacing ini memakan organisme bentik dan serpihan organik yang ada di dasar laut. Mereka memiliki alat pengunyah yang kuat, membantu mereka menangkap dan mencerna makanan secara efisien. Cacing sisik ini sangat tahan terhadap kondisi ekstrim, termasuk suhu dingin dan tekanan tinggi, yang khas di perairan Antartika. Lautan di sekitar Antartika yang kaya akan material organik menjadi lingkungan ideal bagi mereka untuk hidup dan berkembang biak. Meskipun penampilannya mungkin terlihat aneh dan menakutkan, peran ekologis cacing ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dalam.